Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang dan kakak, ananda ustadz yang saleh dan saleha. Alhamdulillah kita kali ini masuk materi IPA Fisika yang keenam, yaitu pesawat sederhana. Apa sih pesawat sederhana? Yuk kita langsung cari tahu. Nah, dari gambar ini mungkin kakak dan abang bisa langsung nangkep nih, pesawat sederhana apa sih? Sepertinya pesawat sederhana adalah sebuah alat yang bisa membantu pekerjaan kita. Tahukah kamu bagaimana melakukan usaha dengan mudah? Kita akan langsung terbayang, melakukan usaha dengan mudah pasti dengan bantuan teknologi maupun sebuah alat. Nah, lebih tepatnya kita bisa menggunakan alat atau pesawat sederhana. Apakah yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah sebuah alat mekanik yang dapat membelokkan dan menyalurkan sebuah gaya. Dan kegunaan pesawat sederhana ialah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Apakah pesawat rumit? Nah, abang dan kakak sekalian, ternyata selain ada pesawat sederhana, ada juga pesawat rumit. Pesawat rumit adalah sebuah alat yang menggunakan beberapa konsep pesawat sederhana. Seperti pada sepeda ini, sepeda memiliki beberapa konsep pesawat sederhana, yaitu mungkin pada rodanya, ada pada gear dan rantainya, ada pada penggayungnya, ada pada stangnya. Jadi sepeda merupakan pesawat rumit. Nah, kita masuk ke pembahasan jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama yaitu tuas. Alat pencabut paku atau kita sering sebut dengan linggis, gunting, dan pengungkit kayu pada dasarnya merupakan pesawat sederhana yang memiliki satu engsel atau satu tumpuan. Tang dan gunting merupakan dua batang tuas yang bertumpu pada satu engsel. Nah, maka dan abang bisa bayangin tang dan gunting itu dua batang tuas yang bertumpu pada satu engsel. Pengungkit, nah sebenarnya di sampingnya ada gambar pengungkit, terdiri dari satu lengan dengan satu tumpuan. Nah, kakak dan abang, lengan itu yang ini dan tumpuannya adalah batu yang kecil, dan batu besar ini merupakan bebannya. Lengan pengungkit terbagi menjadi dua, yaitu lengan beban dan lengan kuasa. Nah, kakak dan abang, antara titik tumpuan sampai dengan titik kuasa atau titik gaya ini itu disebut dengan lengan kuasa atau lengan gaya. Nah, sedangkan antara batu sampai dengan titik tumpu itu disebut dengan lengan beban. Jadi disimpulkan bahwa tuas adalah pesawat sederhana berupa suatu lengan yang bergerak untuk melakukan gerak putar pada titik tumpu. Jenis-jenis tuas. Jadi kakak dan abang sekalian, tuas itu terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan letak titik tumpu, titik beban, dan titik gayanya. Yang pertama, titik tumpu berada di antara titik beban dan titik gaya. Contohnya linggis, batang pengungkit, dan tang. Seperti tadi, ya, gambar pengungkit, titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Kemudian ada linggis dan ada tang. Sama, titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Gunting juga, tang juga, ya, titik tumpunya berada di tengah-tengah. Kemudian jenis yang kedua, tuas dengan titik beban di antara titik gaya dan titik tumpu. Contohnya pembuka, tutup botol, dan gerobak. Nah, pada gerobak ini bebannya ada di tengah, sedangkan titik tumpunya ini ada di roda di ujungnya. Ini titik tumpu, dan yang di sini adalah titik kuasa atau titik gaya. Begitu juga dengan pembuka tutup botol. Jenis yang ketiga, tuas dengan titik gaya di antara titik beban dan titik tumpu. Contohnya sekop dan pinset. Titik gayanya berada di tengah, ya kakak dan abang. Ini biasanya tangan kiri, ya kalau kita menggunakan sekop itu tangannya akan titik di tengah akan mengangkat sekopnya, sedangkan tangan yang di kanan itu biasa menjadi titik tumpunya menahan
dan bebannya itu ada di ujung baik pasir maupun tanah. Sama halnya dengan pinset, di tengah tempat kita memberi kuasa atau menekan pinset, di ujung ini beban sebuah benda yang kita capit dan titik tumpunya berada di ujung pinsetnya. Prinsip kerja tuas pada rangka manusia. Nah, ternyata kakak dan abang, pada rangka manusia tubuh kita ini ada prinsip kerja tuas, tepatnya pada lengan kita. Sebagai titik tumpunya ada di siku, kemudian di lengan kita, di otot ini adalah merupakan titik kuasa, dan paling ujung tepatnya di telapak tangan kita itu adalah titik beban. Nah, jadi lebih mudah kita memahaminya. Ya, rumus jadi kakak dan abang dalam pesawat sederhana tuas ini yang kita hitung adalah keuntungan mekanik. Keuntungan perbandingan antara ketika kita mengangkat sebuah beban tanpa menggunakan pesawat sederhana dan menggunakan pesawat sederhana. Seandainya kita mengangkat batu ini dengan tidak menggunakan pesawat sederhana, maka kita akan membutuhkan tenaga misalkan 50 Newton. Lalu bagaimana ketika kita menggunakan pesawat sederhana pengungkit ini? Maka kita akan sangat menghemat, bisa jadi hanya 20%-nya saja tenaga kita yang harus kita keluarkan, mungkin saja 50 Newton. Nah, perbandingan antara ini ya usaha dan gaya setelah kita menggunakan alat sederhana, pesawat sederhana, itulah hasil keuntungan mekanik. Maka dapat dirumuskan W KM sama dengan W per F, usaha per gaya yang kita beri, atau sama dengan LK lengan kuasa per lengan beban. Jadi untuk mengukit kita sudah bisa menentukan KM-nya, perbandingan antara lengan kuasa dengan lengan bebannya. Jika tuas dalam keadaan setimbang, berlaku keadaan F dikali LK sama dengan W dikali LB. Ini penurunan rumusnya. Kakak dan abang bisa belajar. Ini kali ini Ustadz langsung turunin rumusnya. Kemudian bagaimana ketika kita mencari F? F sama dengan LB per LK dikali W. Dan ketika kita mencari W, W sama dengan LK per LB dikali F. Dengan ketentuan ini KM keuntungan mekanik, B berat beban, F gaya kuasa, L lengan gaya, dan LB lengan beban dengan satuannya masing-masing ya. Contoh soal 4.1, kakak dan abang bisa langsung buka bukunya, lihat contoh soal 4.1. Nah, kebenaran soalnya mengenai pengukit. Jika pada gambar diketahui panjang lengan gaya, tadi lengan gaya yang ini 90 cm, dan panjang lengan beban yang ini 40 cm, dan berat batu 250 Newton, hitunglah besar gaya yang harus diberikan untuk mengangkat beban dan berapakah keuntungan mekaniknya. Nah, kita tulis dulu nih apa yang kita ketahui. Lengan kuasanya 90 cm, karena satuannya meter, kita ubah menjadi meter, menjadi 0,9 meter. Begitu juga dengan lengan bebannya 40 cm jadi 0,4 meter, dan usahanya ya, usaha yang kita lakukan ketika kita ingin memindahkan batu sebesar 250 Newton. Nah, yang ditanya apa? Besar gaya yang harus diberikan itu F, dan berapakah keuntungan mekaniknya itu KM. Setelah kita ketahui dan ditanya, kita langsung selesaikan. Jadi besar gaya yang harus diberikan F adalah F sama dengan LB per LK dikali W. Tadi itu rumusnya, kita masukin LB-nya 0,4, LK 0,9 dikali 250 Newton sama dengan 111,11 Newton. Ini adalah hasil F. Nah, setelah dapat F, kita hitung keuntungan mekaniknya. Nah, tanpa tahu W dan F, kakak-kakak dan abang, ketika sudah mengetahui LK dan LB, kakak juga bisa mencari keuntungan mekaniknya dengan membandingkan LK per LB ya, ini agak terbalik, 0,9 per 0,4 sama dengan 2,25. Nah, bagaimana ketika kita juga sudah mengetahui W per F nya atau usaha dan gayanya, maka kita masukin 250 Newton per 111,11 Newton, maka hasilnya sama 2,25. Oke, abang dan kakak semua,
Ini pembahasan soal kita sepertinya sangat mudah dipahami. Ya, semangat ya. Kita langsung masuk tugas uji kemampuan 4.1 soal nomor 1 dan 2 pada buku paket halaman 57. Oke, mungkin demikian materi kita hari ini tentang pesawat sederhana. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang berkah bagi abang dan kakak semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Hari ini kita akan mengenal ilmuwan kita, yaitu Al-Biruni. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan terdapat sebuah kawah yang bernama Al-Biruni. Selain itu, sebuah asteroid juga dinamakan 9936 Al-Biruni. Tapi siapakah Al-Biruni? Apakah benar Al-Biruni mempercayai bahwa bumi itu datar? Abu Raihan Al-Biruni adalah seorang ilmuwan yang hidup di era yang disebut Islamic Golden Age. Di era ini, pengetahuan dari peradaban Yunani menemukan tempat untuk tumbuh di Imperium Arab setelah pecahnya Kekaisaran Romawi. Al-Biruni terlahir di zaman ketika kekhalifahan ada dalam kekuasaan dinasti Abbasiyah. Namun, gejolak politik tetap ada, termasuk di Khawarizmia, tanah kelahiran Al-Biruni. Hal ini juga salah satu faktor yang menyebabkan Al-Biruni berpindah-pindah dan merasakan hidup dalam kekuasaan 6 dinasti. Namun, dedikasinya terhadap ilmu pengetahuan membuatnya tetap dihargai, sehingga dia pun pernah menjadi utusan politik maupun astrolog kerajaan. Al-Biruni dikenal sebagai salah satu ilmuwan hebat yang menguasai beragam cabang ilmu. Salah satu bukti kejeniusannya adalah ketika ia mengawinkan aljabar dengan geometri, sehingga dia dapat mengukur jari-jari bumi. Al-Biruni mencari sebuah gunung yang cukup tinggi, tempat horizon datar dapat diamati. Pertama-tama, ia mengukur sudut elevasi puncak gunung dari dua titik yang berada pada ketinggian permukaan laut dengan menggunakan astrolabe. Setelah itu, jarak antara kedua titik diukur sehingga ketinggian gunung dapat ditemukan menggunakan perhitungan trigonometri. Setelah ketinggian gunung ditemukan, Al-Biruni mendaki puncak gunung untuk mengukur sudut dip. Dengan diketahuinya sudut ini dan hasil perhitungan tinggi gunung, jari-jari bumi dapat diperoleh lagi-lagi dengan perhitungan trigonometri. Jari-jari bumi yang diukur oleh Al-Biruni hanya berbeda 2% dengan rata jari-jari referensi elipsoid pada garis lintang tempat pengukuran. Metode Al-Biruni ini merupakan sebuah inovasi di zamannya. Sebelumnya, pengukuran keliling bumi dilakukan dengan pengamatan matahari dari dua tempat. Konon, ia ingin menghindari perjalanan di gurun pasir yang panas dan berdebu, sehingga dia membuat metode ini. Tentu saja, dari eksperimennya, kita dapat menyimpulkan bahwa Al-Biruni meyakini bahwa bumi berbentuk bola. Al-Biruni juga mengembangkan spherical astronomy yang didasarkan pada geometri bola. Pada usia 22 tahun, Al-Biruni menuliskan sebuah studi tentang proyeksi atau kartografi. Di dalamnya terdapat metode untuk memproyeksikan belahan bumi ke dalam bidang datar. Tentu saja, bidang-bidang ilmu ini penting dalam upaya Al-Biruni untuk memecahkan permasalahan menentukan arah kiblat, sebagaimana dituliskan dalam. Apa kamu tahu peta apa ini? Ini adalah salah satu jenis proyeksi peta yang bernama proyeksi azimut equidistant. Siapa orang pertama yang mendeskripsikannya? Al-Biruni. Oh iya, Al-Biruni dapat berbicara dalam bahasa Khawarizmi, Persia, Arab, Sanskerta, Yunani, Ibrani, dan Suryani. Dengan menguasai bahasa-bahasa itu, Al-Biruni dapat mempelajari pengetahuan dari berbagai peradaban. Ia mengajarkan kepada orang India pengetahuan-pengetahuan Yunani, diganti atas pengetahuan tentang India yang dia dapatkan. Selain dikenal sebagai bapak geodesi, dia juga dikenal sebagai bapak Indologi yang meneliti aspek sosial budaya dan sejarah India. Kamu perlu tahu juga bahwa Al-Biruni adalah seorang pionir dalam ilmu perbandingan agama. Al-Biruni berusaha objektif dalam studinya, lebih mencoba memahami sudut pandang masing-masing ketimbang mencoba membuktikan kesalahan agama lain. Masih banyak lagi bidang ilmu yang digeluti Al-Biruni. Pemikirannya tentang panas, cahaya, gravitasi, dugaannya seputar konsep heliosentris, prediksinya tentang benua Amerika, dan lain-lain. Yang jelas, keterbukaannya terhadap ilmu pengetahuan dan objektivitasnya dalam melakukan penelitian dan merancang eksperimen membuat dia menjadi ilmuwan yang begitu maju dan serba bisa di zamannya.